Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Para pengurus serta jamaah Masjid Al-Manar yang semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa Nabi, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Masuk bulan Zulhijjah tanggal 7 ya. 7 persiapan tarwiyah. Nah hadirin, dalam Zulhijjah ini hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashr. Wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin ashr, dan demi malam yang 10. Mufassirin, para ulama ahli tafsir memberikan keterangan 10 bermakna asyrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Dalam keterangan lain asyrul awail, 10 awal min Zulhijjah, daripada bulan Zulhijjah. Nah, ini disesuaikan dengan Nabi, ma min amalin salih ahabu ilallah min hadzal ayyam. Tiada amal saleh yang dicintai Allah daripada hari-hari ini, 10 hari awal Zulhijjah. Syiar diperkuat. Syiar, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, dalam surah Al-Hajj. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini bagian daripada taqwa dalam hati. Dan di Zulhijjah ini syiarnya makin kuat. Syiar haji, syiar dakwah, syiar kurban. Ada banyak tukang sapi ya. Tukang sapi makin banyak, tukang kambing. Bagus yang nyiapinnya kambing. Jangan mau kurban siapinnya tusukan sate sama areng doang, nungguin daging. Harusnya nyiapin kambingnya. Kurban apa nih ya, malah udah sibuk nyiapin areng. Nah hadirin, ketika bicara amal saleh, maka di situ kita dituntut untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tiadalah diperintahkan, illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah, mukhlishin, keadaannya masuk kategori orang ikhlas bagi orang yang melaksanakan agama. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Ghafir, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dalam surah Al-Ghafir ayat 14 Allah menyatakan, fad'ullah, sembahlah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan tulus ikhlas dalam melaksanakan agamanya. Walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir enggak senang, sekalipun orang kafir enggak suka.
Maka para ulama memberikan keterangan bahwa ikhlas itu ada beberapa bagian. Pertama, ikhlas dalam bertauhid, mukhlishina lahuddin. Yang kedua, ikhlas dalam amal. Yang ketiga, ikhlas dalam menerima ketentuan Allah. Pertama, ikhlas dalam ibadah, dalam menyembah Allah. Khalis. Apa tuh khalis? Berasal dari kata khalasa, artinya murni. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya bagi kalian terhadap binatang-binatang ternak itu la'ibrah, ada pelajaran. Nusqikum mimma fi butunihi, kami beri minum kalian, mimma fi butunihi, apa-apa yang ada dalam perut hewan ternak, mim baini farthi wa dam, keluar daripada fars, kotoran, dan dam, darah. Keluarnya apa? Labanan khalisa, susu yang murni. Khalisa, murni, tidak tercampur dengan dam, darah, dan fars, kotoran. Kambing, kambing susunya. Ini kita seringnya konsumsi susu sapi apa susu kambing? Nah, kadar bagusnya itu susu kambing. Khalisa, lihat yang keluar itu khalis, murni, enggak bercampur dengan kotoran, enggak bercampur dengan darah, padahal dari tempat yang berdekatan, tapi enggak bercampur. Keluarnya murni, enggak ada bau kotoran, enggak ada bau darah. Itu khalis. Ontak langsung kan, kalau yang ke Hudaibiyah itu kalau minum susu onta dimasak dulu apa enggak? Banyak yang langsung, boleh, lebih enak kadang dimasak campur dengan yang lainnya. Tapi khalis, dia minum langsung pun boleh. Sebagaimana Nabi ketika melakukan perjalanan singgah ketemu orang dan Nabi minta kambingnya, diambil langsung, keluar. Minta susunya, padahal kambingnya sudah nggak bisa keluar susu. Tapi mukjizat Nabi diantaranya itu bisa mengeluarkan susu dari kambing yang sudah nggak berpotensi untuk punya susu. Khalis, murni. Tauhid demikian murni. Wala tusyrik billahi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, baik itu bentuk sesembahan ataupun bentuk tujuan pujian yang kita kenal dengan riya. Maka riya disebut juga sebagai syirkul asghar, syirik yang kecil. Jangan menyembah kepada Allah dibarengi dengan menyembah kepada selainnya, baik itu bentuk penyembahan atau permintaan. Itu orang kafir Quraisy kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang nyiptain langit bumi, la yaquluna Allah, pasti mereka mengucap yang nyiptain langit bumi itu Allah. Tapi prakteknya mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan berhala-berhala lainnya. Berketuhanan yang Maha Esa, iya, tapi dalam prakteknya mau menang pemilu, mau ada proyek pakai pesugihan, pakai apa lagi? Pakai pengasihan, pakai mantra-mantra yang memang tidak ada aturannya. Jampe-jampe
bentuk syukur boleh, cuma tidak juga harus dengan mubazir dilarung buang ke laut. Kalau dia niatnya ngasih makan yang di laut ikan, ya sah-sah saja. Tapi kalau punya tujuan lain, ini bentuk penyimpangan. Secara akidah, murni beragama juga ketika melaksanakan agama jangan bercampur. Nah, ini makna yang kedua, ikhlas dalam amal. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Bukhari dari sahabat Amiril Mukminin Umar bin Khattab, bahwa beliau menyatakan Nabi bersabda innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa orang yang hijrah amal saleh ila Allah, untuk Allah, wa rasulih, dan untuk rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya dapat pahala karena Allah dan rasulnya. Ini ikhlas dalam pelaksanaan ibadah. Dalam berkorban juga butuh keikhlasan. Apa tuh korban? Kalau bahasa Arabnya sih dikenalnya istilahnya udhiyah, maka disebut Idul Adha atau nahar. Sebagaimana hadis umirtu an-nahar, saya diperintahkan an-nahar, menyembelih. Wa huwa sunnatul lakum, dan hukumnya sunnah bagi kalian, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i tentang kesunahannya. Tapi dalam mazhab Hanafi menjadi kewajiban bagi yang mampu berdasarkan hadis man lahu sya'atun, dalam riwayat lain syatun, walam yudhahi, tapi dia enggak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami. Orang yang mampu untuk berkurban dia enggak berkurban, maka dibenci. Fala yaqrabanna musallana, jangan deketin tempat salat kami. Ini kan istilahnya, jangan main-main sini lagi dah. Korban punya kemampuan beli kambing, nggak beli kambing, beli tusuk sate doang sama areng, katanya biasa gitu. Bahkan dalam pendapat yang tengah itu Imam Ahmad sunnah kifayah, satu kampung jangan sampai nggak ada yang kurban, gitu. Jangan sampai nggak ada yang kurban. Dalam pendapat lain disunahkan mengalirkan darah. Ketika orang nggak mampu beli kambing udah mengalirkan darah, ayam kayak potong sini gitu. Itu tapi nggak dimasuk, nggak masuk kategori udhiyah. Cuma mengambil kesunahan menumpahkan darah, nggak ada istilah itu. Cuma dalam beberapa riwayat itu di saking pengennya gitu, saking pengennya menumpahkan darah. Bukan dalam istilah yang lain ya. Saya ada cerita, ada orang mau kurban tapi ngitung begini, kambing berapa duit sekarang satu? 3 juta. 3 juta itu kalau jadi daging semua karkas itu biasanya 50%. Kalau ukuran beratnya 20 kilo berarti tinggal 10 kilo. Daging murni 10 kilo. Ada kawan cerita, ada orang pengen kurban, cuma dipikir kalau dia beli kambing itu baginya dikit. Dia beli daging 20 kilo. Daging semua tuh bagi-bagi. Dia hitung ya lebih manfaat ini.
Coba hitung-hitungan ya, 3 juta cuma dapat 10 kilo. Yang satu 3 juta dapat 25 kilo. Kalau harga 120, banyakan mana? Banyakan daging. Tapi agama kan nggak bisa pakai akal. Ada udhiyah, ada darah yang dialirkan. Nah, di situ kalau pakai akal, masjid kan lagi butuh AC, lagi butuh buat renov. Ini yang korban udah ada, yaudah saya korbannya masjid aja buat AC. Ya nggak bisa begitu. Itu sedekah lain lagi urusannya. Udhiyah, korba butuh keikhlasan. Maka makna kurban itu zabhil, menyembelih hewan ternak, hewan untuk kurban. Zabhul udhiyah, menyembelih hewan kurban taqarruban ilallah. Taqarruban, kalau bahasa Arabnya itu maf'ul li ajli, maknanya sebagai cara untuk qarub, dekat dengan Allah. Qaruba itu artinya dekat. Maka kalau ada teman yang dekat namanya teman karib. Berasal dari bahasa Arab qaruba, qarib. Qarib, karib, kerabat dekat gitu kan. Tujuannya qaruba, mendekatkan diri kepada Allah. Masdarnya kurbanan. Maka disebut sebagai kurban. Kurban itu sebenarnya maksud kurban supaya dekat dengan Allah. Lalu bahasanya kemudian maknanya berubah menjadi sesuatu yang disembelih atau ditumpahkan darahnya, kurban. Ke Indonesia menjadi korban, setiap sesuatu yang diusahakan untuk sesuatu korban. Akhirnya ada yang istilah berkorban, untuk anak istri berkorban. Makna selanjutnya lagi bergeser, korban itu ditumpahkan darah, maka ketika ada kecelakaan ada korban. Emang siapa yang disembelih? Makan makna bergeser. Kayak sunat itu praktik khitan, mengikuti sunat tata cara Nabi. Alaikum bisunnati, ya itu kan hadisnya. Hendaklah kalian berada dalam sunnahku, tata caraku. Nah, sunat itu kalau orang bikin khitan ngikutin sunat Nabi begitu. Jadi di masyarakat dikenal sebagai sunat. Padahal mah istilah aslinya khitan. Berubah lagi maknanya. Sunat itu motong. Ada yang dipotong ujungnya. Sunat. Kemari lagi sunat ya potong. Ada orang dapat dana bansos 300.000, dapatnya 250.000, 50.000-nya disunat, bukan sunat. Jadi bergeser tuh makna. Kembali kurban, tujuannya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka terkait mendekatkan diri kepada Allah, Allah pun memberikan penekanan dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kalau kalian berkurban, Allah ingatin, la yanalallah, enggak nyampe kepada Allah. Apaan yang enggak nyampe? Luhumuha, daging kurban kalian, wala dima'uha, darah juga enggak nyampe kepada Allah. Apa yang nyampe? Walakin yanaluhut taqwa minkum, yang nyampe kepada Allah adalah takwa kalian. Dalam beberapa tafsir yang dari tafsir Al-Jalalain itu dinyatakan yang nyampe itu al-amal salih al-khalis. Yang nyampainya itu kepada Allah ketika kalian berkurban, al-amal saleh, amal saleh yang khalis, yang ikhlas, murni, tidak bercampur niat dengan sesuatu. Perusaknya apa? Riya. Beribadah karena orang itu masuk kategori riya.
Riya itu berasal dari kata ro'ah, melihat, pengen dilihat. Pengen dilihat. Sekarang ini lebih mudah untuk riya. Medsos banyak ya. Gampang. Sekarang dulu ya tahun 90-an awal-awal 2000 kita masuk Masjidil Haram aja nggak boleh bawa kamera. Masuk Masjidil Haram nggak boleh bawa kamera. Lalu tahun 2000-an itu kamera boleh dengan kondisi tertentu. Dulu yang masih kamera pakai roll gitu kan nggak boleh. Kemarin boleh, akhirnya ngevlog live dari Masjidil Haram. Oh, yang like banyak, subscribe, follow. Makin banyak yang follow, makin banyak duitnya. Sedekah, tes kejujuran, banyak yang follow. Dia mah sedekah 1 juta, yang follow-nya banyak, balik duitnya. Sedekah, ngintip, follow. Nah, tapi juga kita nggak bisa memvonis, oh ini riya, karena kembali at-taqwa hahuna, takwa di sini. Ini orang niatnya riya apa enggak, urusannya emang kita nggak tahu. Takwa atau ikhlas itu dalam hati. Maka bicara tentang ikhlas dan riya, ada hadis di Sahih Muslim yang juga termaktub dalam Riyadhus Shalihin. Ini hadis kalau kita perhatikan ya, hadis serem. Kenapa serem? Ini saya kutip di kitabnya Sahih Muslim, enggak, di Riyadhus Shalihin. Hadis 1615 itu bahwa sahabat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sahabat menyatakan bahwa aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang pertama diadili pada hari kiamat, alaihi rajulun, itu laki-laki, orang yang sekelompok orang yang istushhida, yang mati syahid, fa'utiya bihi fa'ahu ni'matah fa'arafaha. Ada orang mati syahid kemudian dikasih kenal, ini kenal nggak amal soleh kamu? Mati syahid. Fa'arafaha, oh iya saya mati syahid. Faqala fama amilta, apa yang kamu perbuat? Qala qataltu fika hatta istushhidtu, saya berperang sampai mati syahid. Qala kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka qatalta li'anna yuqalu jari, kamu ini perang bukan karena Allah pengen disebut pemberani. Faqad qila thumma umira bihi fasubiha ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Orang yang mati syahid dimasukkan ke dalam neraka. Zahirnya mati syahid tapi nanti dimasukkan neraka. Yang kedua, ta'allamal ilma, orang yang ngajarin ilmu, wa 'allamahu, belajar dan ngajar, wa qara'al Qur'an, dan baca Quran, nanti dihisab. Ada sekelompok yang baca Quran tapi enggak ikhlas. Maka ketika ditanya, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an, saya ngajar karena engkau ya Allah, baca Quran karena engkau ya Allah. Malaikat punya catatan, kadzabta, engkau bohong. Ya Allah, di pengadilan akhirat dibilang bohong.
Bukan karena Allah engkau belajar, bukan karena Allah engkau ngajar, bukan karena Allah engkau baca Quran. Walakinnaka ta'allamta liyuqala alim wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari. Kamu ngajar supaya disebut alim. Kamu baca Quran pengen disebut qari. Tsumma umira bih, diperintahkan malaikat dan orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Satu lagi orang yang kelompok orang yang amal salehnya itu berinfak. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal, orang yang diberikan kelebihan harta. Ketika ditanya apa yang kau perbuat amal soleh apa, yunfaqu fiha illa anfaqtu fiha laka, saya berinfak dengan harta tersebut karena engkau ya Allah. Tapi Allah bilang kadzabta, engkau bohong. Engkau melakukan itu liyuqala huwa jawad, pengen disebut orang baik. Innalillah wal billah. 3 kelompok orang, ini hadis riwayat Imam Muslim. 3 kelompok orang yang dalam zahir kacamata kita itu baik, tapi dalam hatinya itu ada riya, yang jihad, yang mengajar, baca Quran, yang berinfak, di dalamnya ada riya, nggak diterima amalnya. Guru-guru kami ketika membaca hadis ini dengan nada yang rendah dan takut. Karena apa? Tadi pengen masuk kategori alim. Kemarin rame perdebatan tentang gelar haji. Apa itu? Riya. Lalu yang bilang itu disebut ustadz, doktor, al-ustadz, doktor fulan MA. Ada yang nyeletuk Pak Haji, nggak boleh Pak pakai gelar ustadz, doktor, MA, nggak ada Pak. Coba an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, nggak ada Syekh Abu Hurairah Pak. Nggak pakai gelar Pak, katanya. Oh gitu ya. Sama juga katanya. Bapak kalau nggak dipanggil ustadz nyangkut nggak Pak, katanya. Bapak kan kuliahnya pengen gelar doktor. Coba kalau doktornya nggak dipanggil nggak apa-apa kan Pak? Iya kan. Penceramah kita Bapak Fulan, ya Allah, kuliah jauh mahal-mahal nggak dipanggil doktornya. Tuh kan nggak mau Pak kan. Jadi memang totalitas ya, mari totalitas. Tapi kembali, riya itu takwa, ikhlas itu di dada. At-taqwa hahuna, dalam hati maknanya. Kita nggak tahu keikhlasan seseorang, sulit menerkanya. Tetapi penekanannya itu ketika dia khalis, ikhlas, itu konteksnya apa? Ketika dia ikhlas, dia punya komitmen. Komitmennya apa? Enggak mau untuk mengharap balasan. Dalam surah Al-Insan ayat 8 dan 9 itu diterangkan ciri orang beriman, wa yut'imuna at'am ala hubbi masakina wa yatima wa asira. Cirinya orang beriman itu wa yut'imuna at'am, ngasih makan orang yang dari makanan yang disenengin, bukan makanan sisa, tapi makanan yang disenengin. Diberikan ke orang miskin, yatim, dan juga orang yang ditawan. Dan dalam hatinya itu dia punya komitmen, wa yaqulu innama nut'imukum
Innama nut'imukum, sesungguhnya kami ngasih makan kalian liwajhillah, karena mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak mengharap balasan dari kalian, wala syukura, juga tidak bermaksud mendapatkan terima kasih dari kalian. Ini ciri ikhlas, enggak dibalas, enggak ngarepin terima kasih. Orang pengen ikhlas, nyumbang. Masjid lagi butuh sesuatu, nyumbang, ya disumbang. Namanya siapa Pak? Dah nggak usah disebut Pak, hamba Allah aja. Hamba Allah 10 juta, ya. Duduk, ada pengumuman, diumumin, alhamdulillah kita dapat sumbangan, terkumpul 300 juta. Bapak fulan sekian, hamba Allah 10 juta, kemudian fulan duduk. Ente nggak nyumbang, tuh hamba Allah saya itu katanya. Ya udah bagus-bagus ya situ. Itu tantangannya begitu. Nyumbang buat masjid. Begitu ada sesuatu di masjid, komplain, nggak seneng sama DKM, pengurusnya ngomel. Ini masjid kalau nggak saya yang waktu pondasi pertama nggak jadi ini katanya. Jangan macam-macam, disebut. Itu lagi. Itu tantangannya begitu. Taman nih, jadi nyebut-nyebut pemberian. Wala tamnun tastaksir, jangan nyebut-nyebut pemberian. Itu mana ikhlas, nggak dapat balasan, nggak pengen dibales. Kalau orang berbuat baik itu konteksnya kan dua nih. Kalau konteks kita nih yang berbuat baik, itu konteksnya nggak pengen dibales, nggak pengen diucapin terima kasih. Tetapi yang diberi itu konteksnya bukan ayat ini. Konteksnya itu man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang nggak bersyukur kepada manusia, nggak bersyukur kepada Allah. Yang ngasih punya pendapat, saya nggak butuh balasan ucapan terima kasih. Yang diberi objeknya ini anjurannya itu mengucapkan terima kasih, doain jaza, minimal jazakallah, gitu minimalnya begitu. Dan doain ucapan terima kasih. Karena konteksnya begitu. Bukan pakai dalil yang tadi. Situ kan dia mah nggak butuh ucapan terima kasih. Ya bukan begitu. Itu konteks yang memberi. Nggak mengharapkan jaza, balasan dari orang. Mau banyak yang follow, banyak yang like, itu lain urusan. Saya mah udah karena Allah aja. Itu konteks ikhlas. Nah terakhir, ikhlas itu dalam konteksnya dia menerima qada, ketentuan Allah, seraya berkata ketika terjadi sesuatu yang dia tidak senangi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menerima itu, memang udah takdirnya demikian. Emang udah takdirnya demikian. Maka dalam konteks tauhid kita nggak bisa nyalahin musim, nyalahin angin, nyalahin takdir. Ini mau ke Tanah Abang lewat sini apa sini ya? Dilewat sana, lewat kanan, keserempet. Ngomong, coba kalau lewat kiri, nggak boleh begitu tuh. Itu nggak terima dengan qada, ketentuan Allah. Situ keluarnya kaki kiri sih, yani gitu. Sial dah tuh. Iya ya, jadi begitu. Situ nabrak kucing, sial tuh. Enggak, emang udah takdirnya. Dan dalam ketentuan lain, jangan kau marahi anakmu karena pecahnya piringmu. Dalam syair Arab yang artinya begitu. Karena piringmu itu ada ajalnya. Piring pecah, anak kita omelin. Secara tauhid ya, sisi takdir, emang udah takdirnya itu barang hancur. Bisa jadi sama anak, sama istri, atau sama kita sendiri, emang takdirnya begitu. Ada ajalnya, bukan hanya manusia, tapi benda mati juga ada ketentuan masa habis yang udah begitu, udah waktunya. Jadi ikhlas, khalis,
terima dengan qada, raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha dengan ketentuan Allah. Makna juga begitu, ridha dengan ketentuan Allah. Nah hadirin, bicara ikhlas itu bicara sesuatu yang berat, tapi pengamalannya, latihannya seumur hidup. Hari ini kita dibikin sesuatu yang terkadang kita membangkit dan sebagainya, lalu kita beristighfar, terus berusaha memperbaiki diri, berusaha terus dan terus memperbaiki diri. Semoga ini menjadi ladang amal soleh kita untuk terus memperbaiki diri, menjadi hamba-hamba yang ikhlas mukhlasin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada sesi tanya jawab? Enggak ada? Cukup. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabil haq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.